Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evanessa Dwinovera, NIM 19804244003. Di sini saya memperoleh metode pembelajaran yaitu problem solving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik anak-anak, kita pada kali ini akan mempelajari tentang anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebenarnya APBN dan APBD itu apa sih? Simak video berikut ini tentang cuplikan tentang RAPBN dan RAPBD di Indonesia. Rapat Paripurna dan Belanja Negara atau APBN 2018 menjadi undang-undang. Sebanyak 8 fraksi menyetujui APBN 2018. Fraksi PKS menyatakan setuju pada APBN 2018 dengan catatan, sementara fraksi Partai Gerindra menolak. Akan dibahas mengenai rancangan postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa situasi Badan Anggaran DPD Kabupaten Wajo bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap penjelasan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo tahun 2019. Kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. 4 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan dalam rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah P2 APBD tahun 2019. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung melalui Zoom dengan DKI Jakarta menggelar rapat paripurna di gedung DPRD DKI. Salah satu agenda rapat adalah penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD 2018. Kita akan mempelajari RAPBN dan RAPBD itu menggunakan metode problem solving. Ada yang tahu nggak sih metode problem solving itu apa? Jadi metode ini tuh metode yang dirancang agar siswa tuh bisa memecahkan masalah, entah itu secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Kalau menurut saya, metode ini tuh cocok untuk berkelompok karena di dalam kelompok itu setiap siswa itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Ketika mereka menjadi satu, itu akan menimbulkan berbagai banyak jawaban dan kita bisa belajar untuk menyimpulkan suatu permasalahan dengan jalan keluar yang ditentukan bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang APBN dan APBD itu sendiri, kemudian saya akan memberikan sebuah kasus yang akan anak-anak selesaikan secara berkelompok ya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Silahkan anak-anak buka PKS halaman 6 ya. Yang ini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rancangan keuangan yang dibuat suatu negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, setiap negara itu harus memiliki anggaran keuangan agar bisa meminimalisir korupsi oleh pejabat. Nah, anggaran itu tuh dibuat 1 Januari
sampai 31 Desember. Jadi itu selama 1 tahun itu kita harus membuat anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun tersebut. Misal pada tahun 2018, berarti kita harus membuat anggaran pendapatan dan belanja negara pada tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018. Kemudian di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara itu mempunyai fungsi. Mereka tuh punya 6 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi. Apa sih fungsi otorisasi itu? Jadi tuh anggaran negara itu bisa menjadi dasar atau pondasi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi perencanaan. Jadi fungsi yang dimaksud fungsi perencanaan ini tuh APBN tuh bisa menjadi pedoman suatu negara untuk jadi kayak manajemen gitu loh, ngerti nggak sih? Memanajemen uang. Jadi kita harus mengatur pada tahun itu tuh kita mau ngapain gitu. Kemudian ada fungsi pengawasan, dan ini yang menurut saya penting. Kenapa fungsi pengawasan itu penting? Karena tuh banyak ya pemerintah, pejabat-pejabat itu yang melakukan korupsi yang itu bakalan merugikan kita sebagai masyarakat. Jadi APBN ini tuh membantu kita untuk meminimalisir korupsi, karena kita tahu gitu loh pendapatannya itu berapa, dan untuk belanja negara, untuk kesejahteraan negara tuh berapa gitu. Kemudian fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya adalah fungsi alokasi. Jadi fungsi alokasi ini tuh mempunyai arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, supaya tuh efektivitas dan efisiensinya tuh bisa tercapai. Jadi tuh kita harus mendahulukan apa yang lebih penting itu loh. Makanya itu harus dianggarin biar enggak memboroskan, terutama uang sama sumber daya yang udah dijelasin tadi. Kemudian yang kelima itu ada fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi ini tuh anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu nggak boleh cuma dikonsentrasikan ke satu daerah aja, karena itu tuh dari seluruh Indonesia dan itu harus untuk Indonesia juga, nggak boleh cuma buat Jakarta, buat Jogja gitu, nggak boleh. Itu nanti ada anggaran sendiri namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah, nanti yang akan diterangkan nanti ya. Kemudian yang keenam itu ada fungsi stabilisasi. Apa sih fungsi stabilisasi itu? Jadi fungsi stabilisasi ini tuh anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi tuh ini tuh bisa mengendalikan perekonomian pemerintah. Jadi lebih terarah gitu loh anak-anak. Jadi 6 fungsi yang udah disebutin tadi itu ada 3 fungsi yang paling utama. Jadi itu penting banget. Apa sih yang fungsi yang bikin penting banget anggaran pendapatan dan belanja negara itu? Yang pertama itu ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga itu ada fungsi stabilisasi. Jadi ketiga itu tuh sangat penting ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain anak-anak? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebenarnya apa sih tujuan dari dibuatnya APBN itu? Jadi tujuan utamanya itu menjadi pedoman pemerintah. Jadi pemerintah tuh punya pedoman ketika mereka mau ngeluarin uang, dan itu tuh nggak akan membuat suatu pemerintah tuh jadi boros, jor-joran gitu loh. Kemudian penyusunan APBN itu memiliki tujuan yang kalau bisa dijelaskan secara disebutkanlah itu tuh yang pertama ada meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Jadi itu pemerintah tuh bisa mempertanggungjawabkan
pendapatannya berapa, pendapatan negaranya berapa, dan pengeluarannya tuh berapa, itu bisa dipertanggungjawab. Kemudian tujuan yang kedua itu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Jadi ini tuh bisa meminimalisir miskomunikasi antara pemerintah satu dengan yang lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga itu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Kemudian yang keempat itu memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Jadi pemerintah tuh tahu mana sih yang harus diprioritaskan, seperti itu. Dan yang kelima itu membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa. Kemudian asas yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang pertama yaitu asas kemandirian. Jadi anggaran negara itu tuh didasarkan atas kemampuan negara. Nah, kalau pinjaman luar negeri itu kalau bisa tuh diminimalisir karena biar utang kita tuh nggak banyak. Terus yang kedua tuh asas penghematan atau peningkatan efisien dan produktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada asas pinjaman prioritas pembangunan. Artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Jadi pemerintah tuh harus tahu mana sih yang harus diutamakan atau diprioritaskan agar tercapai efektivitas dan efisien suatu pemerintahan. Seperti namanya saja, anggaran, pendapatan, dan belanja negara, otomatis kita harus mengetahui pendapatan itu sendiri. Jadi pendapatan itu merupakan sumber dana untuk membiayai belanjanya suatu negara. Jadi pendapatan itu tuh bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, penerimaan dalam negeri atau pendapatan dalam negeri itu tuh ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Nah, yang pertama itu ada pajak dalam negeri. Nah, pajak dalam negeri itu meliputi pajak penghasilan, terus pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Dan yang kedua adalah pajak perdagangan internasional. Itu tuh termasuk biaya masuk ya, biaya masuk barang impor gitu ya. Kemudian ada hibah. Apa itu hibah? Hibah itu semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta, masyarakat, organisasi, atau perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi hibah itu nggak perlu dikembalikan dan merupakan sumber pendapatan yang tidak pasti, karena kan nggak semua organisasi atau apapun tuh mau gitu loh buat menyumbangkan uang cuma-cuma buat negara, kecuali kesadaran mereka sendiri ya. Beda dengan pajak dan bukan pajak. Kalau itu tuh pasti, karena pasti ada barang yang masuk ke sini dapat tambahan bea. Terus habis itu kalau kita mau impor itu dapat cukai gitu sih. Dan pajak bangunan pasti ya, rumah tuh ada pajaknya, motor juga ada pajaknya, seperti itu pasti. Kemudian itu kita akan mempelajari tentang belanja atau jenis-jenis pengeluaran negara ya. Itu yang pertama tuh ada belanja pemerintah pusat. Jadi itu dikhususkan untuk pemerintah pusat, kayak misal Jakarta gitu ya. Nah, itu tuh ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin itu meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja modal, belanja hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Kemudian pengeluaran pembangunan itu meliputi biaya pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek kayak bikin jalan buat kita bisa jalan tol gitu tuh, itu termasuk pengeluaran pembangunan. Kemudian pengeluaran negara yang kedua itu ada belanja daerah. Belanja daerah itu yang pertama ada dana perimbangan, kedua ada dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Dana perimbangan itu tuh semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada negara. Nah, maka ini akan muncul anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan dijelaskan setelah ini. Nah, itu tuh dana perimbangan terdiri dari yang pertama ada dana bagi hasil, kedua dana alokasi umum, dan ketiga ada dana alokasi khusus. Dana bagi hasil itu tuh bagian daerah atas penerimaan pajak dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan sumber daya alam. Kemudian dana alokasi umum itu tuh semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Dan yang ketiga itu dana alokasi khusus tuh semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Jadi dana bagi hasil itu penerimaan dari pajak bumi dan bangunan gitu. Terus kalau yang alokasi umum tuh untuk pemerataan suatu daerah. Dan yang ketiga itu alokasi khusus tuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting. Kemudian kalau anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tuh sebenarnya sama dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Cuma bedanya kalau negara itu mencakup suatu negara, kalau daerah ini cuma suatu daerah aja. Jadi berkonsentrasi atau berfokus pada satu daerah aja. Kalau APBN itu tuh fokus ke semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau daerah tuh cuma ya udah Sabang aja, Merauke aja. Di pengertian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tuh rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi pengertiannya hampir sama ya dengan APBN, hanya beda dikit aja. Kemudian tujuan dan fungsi dari APBD itu tuh sama dengan APBN. Tujuannya tuh pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di suatu daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Kemudian kalau fungsinya tuh juga sama, APBN dan APBD itu ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kemudian kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini meliputi pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Jadi pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame itu nggak masuk di negara, tapi masuk di pemerintah daerah. Kemudian ada retribusi daerah, parkir, kebersihan, berjualan di pasar, itu juga masuknya nanti ke pemerintah daerah. Yang ketiga ada hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau di Jogja tuh ada air minum PDAM. Nah, itu nanti masuknya ke daerah. Kemudian yang keempat ada pendapatan daerah lainnya yang sah. Kemudian yang kedua ada dana perimbangan, yaitu bagi hasil pajak. Itu misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Ada bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. Dana alokasi khusus itu meliputi kayak dana BOS di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, dan perikanan. Kemudian ada dana alokasi umum. Kemudian yang ketiga itu ada penerimaan pembiayaan. Yang pertama sisa lebih perhitungan anggaran, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi lainnya, pinjaman bank atau lembaga pemerintah, pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN dan BUMD, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri lainnya.
Kemudian yang keempat ada lain-lain penerimaan yang sah, itu ada pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain. Kemudian kita akan mempelajari ini ya, jenis-jenis pengeluaran daerah. Yang pertama itu ada belanja. Belanja daerah itu meliputi apa aja sih? Jadi belanja operasi itu pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kayak kita bayar pegawai negeri sipil, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, subsidi, serta bantuan sosial. Kemudian belanja modal, terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Yang ketiga ada belanja tidak terduga, itu kayak pengeluaran rutin yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Seperti kalau misal ada bencana itu kan kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi. Nah itu bisa menggunakan belanja tak terduga untuk membeli sembako untuk para pengungsi. Kemudian bagi hasil pendapatan, itu ada bagi hasil pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Yang ketiga ada pengeluaran pembiayaan, jadi pembiayaan pinjaman, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang. Karena saya sudah menjelaskan tentang APBN dan APBD, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan memberikan suatu kasus yang akan kalian selesaikan untuk mengukur sebenarnya kalian paham gak sih apa yang udah saya jelasin. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, saya yang akan bertanya. Kita akan menggunakan metode problem solving ya anak-anak. Jadi saya akan memberikan suatu kasus di Indonesia, kemudian silahkan kalian berkelompok. Ini kelompoknya mau ditentukan atau saya tentukan? Oh, mau ditentukan sendiri. Oke. Ini satu kelas ada berapa sih? 32. Oke, 32. 32. Oke, jadi satu kelompok itu nanti 5 orang ya, ada yang 5 orang, nanti ada yang 6, 2. Baik anak-anak, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian yang sudah kalian tentukan sendiri ya. Nah, jadi di Indonesia ini kan banyak sekali, nggak banyak sekali sih, di Indonesia ini khususnya di daerah Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya tuh yang mereka menganggap kalau mereka tuh nggak sejahtera. Nah, gimana sih cara kalian agar kesejahteraan suatu daerah itu bisa tercapai dengan adanya APBN atau APBD itu? Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada banyak sekali kan di Indonesia ini kasus korupsi. Nah, gimana sih cara kalian untuk mengurangi adanya praktek korupsi dalam penyusunan APBN dan APBD ini? Baik, saya akan menunggu jawaban kalian dan setelah itu kalian presentasikan di depan kelas ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang pertanyaan kelompok ini? Baik, karena kalian sudah paham apa yang harus kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan. Nanti jika waktunya sudah kurang berapa menit ya, kurang 20 menit, saya cukupkan dan kalian harus mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian tentang 2 pertanyaan yang saya ajukan. A few moments later. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Mari kita presentasikan ya, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6 ya. Silakan kelompok mau saya tunjuk atau urut.
Oke, saya tunjuk aja ya. Silakan kelompok 3 maju. Kemudian disusul kelompok 3 ya pertama, terus habis itu kelompok 6, terus kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 5. A few moments later. Baik anak-anak, jadi saya simpulkan ya dari presentasi dari 6 kelompok semua yang udah bagus, dan kalian tuh bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dan menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan baik. Mantap, mantap, mantap. Jadi saya simpulkan, nah, bagaimana sih cara kita untuk meminimalisir korupsi? Yang pertama, menurut yang saya simpulkan tuh dari kalian presentasi ya, itu harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tidak korupsi. Karena korupsi itu terjadi ketika ada kesempatan. Kemudian yang kedua itu harus memperkuat iman kita, karena korupsi itu merupakan perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Kemudian soal nomor 2 tentang bagaimana cara pemerintah menyejahterakan warganya yang menurut mereka itu tidak sejahtera. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu bisa dialokasikan ke APBD yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Jadi kayak kalau di Jakarta itu fasilitasnya udah oke, jadi ya itu diminimalisir dan diberikan ke misal daerah Papua yang kurang fasilitasnya kurang oke. Seperti itu ya anak-anak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:15, itu menunjukkan waktu sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam mengikuti materi pelajaran ekonomi tentang APBN dan APBD kali ini. Jika kalian ingin bertanya karena di kelas itu malu, bisa WhatsApp saya atau menemui saya di kantor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.